Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Zainal Hakim MKon selaku Kaprodi Sistem Informasi. Yang terhormat kepada Bapak Nenang Maulana MPD selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa Universitas Matlaw Anar, program studi Sistem Informasi. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia serta nikmat sehatnya kita masih bisa diberi kesehatan sampai pada detik ini. Serta salawat serta salam selalu kita surahkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga pada sahabatnya. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tema pada video kali ini adalah tentang pentingnya pendidikan moral. Sebelum kita memulai pada pembahasan, ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah, apakah pendidikan moral penting bagi kita? Yang kedua, apakah pendidikan moral lebih penting dibandingkan pendidikan formal dan non formal? Yang ketiga, dampak dari kurangnya pendidikan moral. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu adanya pendidikan moral? Ya, kita merujuk kepada poin yang pertama. Apakah pendidikan moral itu penting? Jika kita berbicara mengenai pendidikan moral, tentunya tidak hanya merajukan kepada para pelajar saya, melainkan kepada seluruh masyarakat umum atau masyarakat awam. Pendidikan moral sangatlah penting bagi kita sebagai manusia, karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lainnya. Oleh karenanya kita sebagai manusia harus memiliki moral yang baik atau attitude yang baik, karena itu mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan survei membuktikan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan moral. Contohnya seperti kegiatan belajar mengajar, berniaga, bersosialisasi dengan yang lain, itu pasti menggunakan moral, karena etika dan attitude itu adalah suatu hal yang penting. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan moral sangatlah penting bagi kita semua. Oke. Kita beranjak kepada poin yang kedua. Apakah pendidikan moral lebih penting dibandingkan pendidikan formal dan non formal? Oke. Sebagian dari masyarakat Indonesia terlalu mengagung-agungkan pendidikan formal dan non formal, tetapi mereka melupakan bahwasanya pendidikan moral itu jauh lebih penting dibandingkan pendidikan formal dan non formal. Karena pendidikan formal adalah fondasi dari semuanya. Karena percuma saja kita memiliki ilmu yang tinggi, tapi attitude kita itu jelek. Karena jelek dan baiknya seseorang itu dinilai dari moral itu sendiri. Dari attitude kita akan dilihat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan moral itu jauh lebih penting dibandingkan pendidikan formal dan non formal. Oke, jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah dampak dari kurangnya pendidikan moral. Ya, kita dapat melihat survei tentang dampak dari kurangnya pendidikan moral ini. Banyak hal yang membuktikan bahwasannya di negara kita ini sudah semakin menurunnya pendidikan moral. Contohnya yang ringan-ringan saja seperti kegiatan sehari-hari, belajar dan kemudian berbicara kepada orang yang lebih dewasa atau yang lebih tua itu sekarang sudah disamaratakan. Contohnya seperti berbicara dengan orang tua. Banyak anak-anak zaman sekarang berbicara dengan orang tua dan teman-teman yang seumuran itu tidak dibedakan atau disamaratakan. Mereka beranggapan bahwasanya gaya bahasa yang mereka gunakan itu baik, tetapi pada dasarnya itu adalah suatu hal yang salah. Kita harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus diucapkan dengan orang tua dan mana yang harus diucapkan dengan sesama.
yang seumuran gitu. Apalagi sekarang kita sudah beraju kepada era globalisasi yang hampir semuanya serba canggih. Bahkan media sosial sekarang juga semakin merajalela. Selain memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan sesama, media sosial juga mendapatkan sisi buruknya. Media sosial juga memiliki sisi gelap sendiri, seperti banyaknya konten-konten negatif, banyaknya berita-berita hoax, dan banyaknya komentar-komentar toksik yang merugikan bagi seseorang. Nah, selain dari canggihnya media sosial juga ternyata ada buruknya, dan itu terjadi karena kurangnya pendidikan moral. Dan yang lebih parahnya lagi adalah dari dampak kurangnya pendidikan moral, dan kasus yang lebih parahnya lagi adalah perdagangan manusia. Wah, itu sangat miris ya. Kemudian kita beranjak kepada pembahasan yang terakhir, yaitu mengapa kita membutuhkan pendidikan moral. Teman-teman semuanya, kita sebagai anak muda penerus bangsa, tidaklah malu jika moral negara kita itu semakin hancur. Jika sudah hancur, ya maka imbasnya kepada semuanya. Untuk itu, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa, oleh karenanya kita sebagai penerus bangsa, marilah kita benahi moral kita, benahi attitude kita, karena pada dasarnya baik buruknya seseorang, baik buruknya negara itu tergantung dari kepribadian kita sendiri, tergantung dari diri kita. Mulailah dari diri kita masing-masing, kemudian kepada keluarga dan kepada masyarakat umum. Jika moral kita baik, keluarga kita baik, dan masyarakat baik, maka moral negara kita pun juga ikut membaik. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang juga kita benahi moral kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pemilihan atau pengucapan kata yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.